Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Suci Ambarsari dan izinkan saya untuk mempresentasikan terkait proyek yang telah saya lakukan, yaitu Information and Communication Technology atau yang biasa disingkat ICT Literacy dalam kehidupan Gen Z. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT Information and Communication Technology telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan belajar di era modern. Teknologi kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi Gen Z, yaitu generasi yang lahir antara tahun 1997 sampai dengan 2012. Generasi ini tumbuh di tengah kemajuan digital dan dikenal sebagai digital natives karena sejak kecil telah terbiasa menggunakan berbagai perangkat teknologi seperti smartphone, komputer, dan juga internet. Perkembangan pesat platform digital, perangkat mobile, dan algoritma distribusi informasi telah menempatkan generasi Z dalam posisi digital natives yang intens berinteraksi dengan ICT. Namun, kecakapan memakai perangkat tidak otomatis identik dengan ICT literacy, sebuah konstruksi yang menggabungkan kemampuan teknis, penilaian kompetensi, etika digital, dan keterampilan kreatif atau kolaboratif. Kerangka yang sering digunakan sebagai acuan adalah DICOM 2.1 atau yang biasa disebut dengan Digital Competence Framework yang mengorganisir kompetensi digital dalam pilar seperti informasi, komunikasi, konten, keamanan, dan pemecahan masalah. Penelitian mengenai ICT literacy dalam kehidupan Gen Z menggunakan pendekatan campuran atau yang biasa disebut dengan mixed method dengan desain explanatory sequential, yaitu pengumpulan dan analisis data kuantitatif diikuti oleh data kualitatif untuk memperdalam temuan. Tujuan utamanya adalah menghasilkan model perkembangan literasi ICT yang relevan dengan karakteristik Gen Z di Indonesia. Metode penelitiannya itu ada 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap studi pendahuluan, yang dimana kegiatan awal meliputi studi literatur terhadap teori dan hasil penelitian terkini tentang literasi digital, modern kompetensi ICT seperti DICOM 2.1, serta instrumen pengukuran yang sudah divalidasi. serta instrumen pengukuran yang sudah divalidasi. Tahap ini juga mencakup identifikasi permasalahan utama yang dihadapi Gen Z, penentuan variabel penelitian, dan penyusunan tujuan spesifik. Yang kedua yaitu tahap perancangan instrumen, yang dimana kuesioner dan panduan wawancara dikembangkan berdasarkan dimensi literasi ICT, yaitu kemampuan teknis, literasi informasi, etika digital, dan kreativitas. Validasi ini dilakukan melalui uji akhir atau expert judgment dan uji coba terbatas yaitu pilot test. Tahap yang ketiga yaitu pengumpulan data, yang dimana data kuantitatif dikumpulkan melalui survei daring ataupun luring kepada minimal 200 responden pelajar dan mahasiswa, yang wawancara semi terstruktur dilakukan untuk memperkaya pemahaman terhadap perilaku digital Gen Z. Tahap yang keempat yaitu analisis dan implementasi, yang dimana data survei dianalisis menggunakan statistik, deskriptif, dan inferensial atau uji validitas, konstruk analisis, faktor eksploratori, dan konfirmatori. Data wawancara dianalisis dengan tematik analis. Hasil integrasi digunakan untuk menyusun model konseptual peningkatan literasi ICT Gen Z. Tahap yang terakhir, yang kelima, yaitu evaluasi dan diseminasi, yang dimana model dan instrumen yang dihasilkan diuji kembali melalui peer review dan seminar nasional. Diseminasi hasil dilakukan melalui publisis ilmiah bereputasi dan pelatihan peningkatan literasi digital dan di sekolah atau kampus. Hasilnya dari karakteristik,
jenis kelamin laki-laki berjumlah 92 dengan persentase 46%. Kemudian untuk yang perempuan dengan jumlah 108, persentasenya sebesar 54%. Untuk karakteristik pendidikan yaitu dari kategori SMA atau SMK jumlahnya 84 orang dengan persentase 42%, dan mahasiswa berjumlah 116 orang dengan persentase 58%. Dan untuk karakteristik usia kategori 17 sampai dengan 19 tahun dengan jumlah 78 orang, besar presentasinya sebesar 39%. Dan untuk kategori usia 20 sampai dengan 23 tahun dengan jumlah 122 orang dengan persentase sebesar 61%. Hasil ini menunjukkan bahwa responden merepresentasikan kelompok Gen Z yang aktif menggunakan teknologi digital dalam konteks pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Analisis tematik dari wawancara semi terstruktur menghasilkan 4 tema utama, yaitu pertama, ketergantungan tinggi pada media sosial. Responden mengaku mengakses media sosial lebih dari 4 jam per hari, namun jarang melakukan verifikasi informasi. Yang kedua, kesadaran etika digital masih sangat rendah. Banyak responden belum memahami batasan plagiarisme digital, penyebaran ulang konten, dan privasi data. Yang ketiga yaitu pemanfaatan ICT untuk produktivitas belum optimal. Teknologi yang lebih sering digunakan untuk hiburan dibandingkan pengembangan kompetensi akademik atau profesional. Yang keempat, minat tinggi terhadap pembelajaran digital interaktif. Responden menyatakan tertarik pada pelatihan ICT berbasis praktik, studi kasus, dan simulasi digital. Kelebihan dan keunikan penelitian ini yaitu yang pertama, menggunakan pendekatan mixed method yang dimana tidak hanya mengukur tingkat literasi ICT secara kuantitatif tetapi juga menggali pengalaman dan perilaku digital Gen Z secara kualitatif. Yang kedua, berbasis kerangka DICOM 2.1 yang diadaptasi konteks lokal, yaitu penelitian ini yang menyesuaikan indikator kompetensi digital dengan karakteristik sosial dan budaya Indonesia. Yang ketiga, mengintegrasikan aspek etika digital dan kreativitas. Berbeda dari banyak penelitian yang fokus pada keterampilan teknik, studi ini menekankan dimensi etika dan produktivitas digital. Yang keempat, berorientasi pada pengembangan model dan kebijakan. Hasil penelitian tidak bersifat deskriptif tetapi diarahkan untuk menghasilkan model konseptual, instrumen terstandar, dan rekomendasi kebijakan pendidikan digital. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi ICT generasi Z berada pada kategori sedang hingga tinggi, dengan kemampuan teknis sebagai dimensi yang dapat paling menonjol. Hal ini menegaskan bahwa generasi Z memiliki kecakapan yang baik dalam mengoperasikan perangkat dan aplikasi digital sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, kemahiran teknis tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh literasi informasi dan etika digital yang memadai. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa literasi ICT tidak dapat disamakan dengan sekadar kemampuan penggunaan teknologi, melainkan harus mencakup aspek kritis, etis, dan kreatif. Oleh karena itu, diperlukan model pengembangan literasi ICT yang bersifat multidimensi dan kontekstual yang mampu membekali generasi Z dengan keterampilan digital yang cerdas, bertanggung jawab, dan produktif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan strategi pendidikan, penyusunan kurikulum literasi digital, serta kebijakan penguatan kompetensi ICT bagi generasi Z di Indonesia. Sekian yang dapat saya presentasikan terkait ICT literasi yang ada di kalangan Gen Z. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.